Ketika lo ngeklik video ini, mungkin saat ini lo lagi berusaha buat mengatasi perasaan insecure dan malu yang bikin lo jadi kurang percaya diri. Mungkin lo pernah ngerasa kalau masalah ini ngehambat lo buat mencapai berbagai hal. Misal, nggak lolos interview, misal nggak dapet nilai bagus, atau justru nolak kesempatan yang ada. Tapi apapun alasannya, ya masalah insecure dan nggak percaya diri memang sesuatu yang sebaiknya diatasin. Kenapa? Karena ya bisa menghambat kehidupan lo ke depannya dan ya mungkin menghambat potensi diri lo. So, that's why di satu video sebelum tidur kali ini, gue bakal ngejelasin kenapa perasaan insecure itu bisa muncul dan gimana caranya supaya lo bisa mengatasi perasaan insecure dan malu supaya lo bisa lebih percaya diri. Lo tonton video ini sampai habis biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. So, kenapa sih kita bisa ngerasa insecure dan malu? Well, alasannya macam-macam. Tapi, salah satu alasan utamanya adalah kita pernah mengalami kegagalan. Gue punya temen yang dia tuh suka banget sama pelajaran bahasa Inggris. Apalagi kalau disuruh ngomong. Pas dia disuruh presentasi pakai bahasa Inggris, dia pernah salah sebut satu kata, dan akhirnya dia diketawain teman-teman sekelasnya. Nah, ini akhirnya bikin dia jadi ngerasa insecure dan malu untuk coba ngomong pakai bahasa Inggris lagi. Lo mungkin juga ngalamin apa yang teman gue alamin. Mengalami kejadian di mana kesalahan lo akhirnya dipertontonkan dan ngebuat lo jadi ragu sama kemampuan lo. Atau bahkan takut nyoba karena takut buat gagal lagi. Akhirnya lo jadi menghindar atau malah nggak mau sama sekali buat public speaking. Dalam konteks tadi dalam bahasa Inggris ya. Dan ya karena nggak pernah atau jarang nyoba, akhirnya kemampuan lo juga jadi nggak berkembang. Dan lo terus-terusan ngerasa malu buat ngomong. Nah, hal ini sebenarnya berkaitan sama alasan kedua, kenapa kita bisa insecure dan malu, yaitu kurangnya kompetensi dalam hal yang kita lakukan. Jadi gini, ketika seseorang itu ngerasa kurang mampu ngelakuin suatu hal, maka mungkin banget orang itu jadi takut gagal, takut salah, dan ngerasa nggak pede buat ngelakuin hal itu. Contohnya ketika lo masih kurang jago nyusun kalimat gitu ya, ketika lo public speaking, let's say, in another language, dalam bahasa Inggris gitu. Atau lo mungkin masih kurang fasih pengucapannya, ya wajar aja kalau lo ngerasa insecure dan gak pede buat public speaking pakai bahasa Inggris. Tapi kalau lo belajar dan latihan lebih banyak lagi, kemungkinan lo juga bakal lebih pede sih untuk ngelakuin hal tersebut. Nah, ini didukung sama suatu penelitian yang nunjukin kalau 150 orang mahasiswa kedokteran, itu sebenarnya mereka ngerasa jadi lebih percaya diri ngelakuin operasi setelah mereka ngikutin workshop untuk ningkatin kemampuan mereka. Artinya apa? Artinya keahlian seseorang itu udah terbukti bisa ngaruh ke kepercayaan diri mereka dalam ngelakuin sesuatu. Nah, tapi mungkin lo pernah nih punya pengalaman di mana lo sebenarnya udah punya keahlian yang cukup, tapi tetap aja insecure gitu. Takut kalau lo gagal, atau takut kalau apa yang lo lakuin itu nggak sama persis kayak ekspektasi lo. Nah, kalau kayak gini, sebenarnya perasaan insecure yang dialami itu mungkin bisa muncul karena adanya sifat perfeksionis. Nah, orang yang punya sifat perfeksionis ini biasanya punya standar yang tinggi, gitu kan, buat diri mereka. Ini bagus. Nah, cuma jadi masalah kalau misalnya ketika standar itu nggak tercapai, orang jadi nyalahin dirinya habis-habisan. Sampai ujung-ujungnya malah ya insecure terus, dan nggak yakin sama kemampuan diri sendiri. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah gimana nih cara mengatasinya? Well, sebenarnya simpel ya. Hal paling pertama yang lo bisa coba lakuin adalah mengidentifikasi kualitas dalam diri lo. Jadi kayak yang udah dijelasin sebelumnya, kegagalan itu adalah suatu hal yang bisa bikin lo jadi nggak yakin kan sama diri sendiri. Padahal ini adalah hal yang wajar dan nggak menentukan kualitas diri lo. Contoh, kalau lo gagal presentasi bahasa Inggris ya bukan berarti lo emang orang yang payah dan nggak bisa komunikasi dengan baik. Bisa aja itu artinya lo perlu latihan lagi. Atau mungkin skill lo masih kurang di beberapa aspek. Atau lo perlu belajar lebih banyak lagi. Nah, makanya, buat ngebantu lo jadi lebih pede, lo bisa nyoba untuk nginget kualitas apa aja, aspek apa aja dalam diri lo yang tidak ngaruh dari kegagalan atau kesuksesan. Misalnya, lo mungkin orangnya rajin, mau berusaha, suka belajar hal baru. Itu kan, mau lo sukses, mau lo gagal, lo tetap punya karakteristik itu. Nah, lo bisa coba inget-inget. Jadi seandainya lo gagal, seandainya lo sukses, lo tetap sadar, lo tetap bersyukur bahwa ya diri lo tetap berharga dan punya beragam kualitas atau aspek baik. Nah, setelah itu lo sebenarnya bisa untuk coba nerima dan mengetahui kualitas diri. Dan setelah lo nerima, oke, gue jeleknya di sini, gue baiknya di sini. Selanjutnya lo bisa untuk ningkatin kualitas. Karena ya balik lagi, kepedean itu bakal meningkat seiring dengan kualitas diri lo meningkat. Gimana caranya? Ya pertama lo bisa mulai mengatasi sifat-sifat tadi, karakteristik atau masalah pribadi yang bikin diri lo susah atau membatasi diri lo buat berkembang. Misalnya kalau lo suka insecure karena sering overthinking, atau lo mungkin nggak sesayang itu sama diri sendiri, benci sama diri lo sendiri. Nah, ini bisa lo selesain duluan. Lo bisa coba mulai mengatasi masalah ini. Dan sebenarnya ya kalau misalnya untuk mengatasi masalah ini ya silakan aja tonton video-video 1% sebelumnya yang pernah ngebahas tentang masalah lo. Most likely ada sih, karena kita udah punya ratusan
penjelasan video. Atau kalau lo pengen dapat penjelasan yang lebih dalam, ya bisa coba ikut webinar gitu, misalnya webinar 1% gitu. Contohnya webinar mengatasi overthinking atau ya self-love, mencintai dan menghargai diri sendiri gitu. Silakan aja cek 1%.net atau cek YouTube-nya kita. Nah, selain itu lo juga bisa ningkatin kualitas diri dengan ningkatin kompetensi lo di hal-hal yang spesifik gitu, yang lo rasa masih belum lo kuasai. Ini gue bakal pakai contoh bahasa Inggris karena kebanyakan orang struggle di sini kan gitu. Gue pribadi juga sebenarnya masih nggak jago-jago amat gitu, terutama soal ningkatin kemampuan kita ngomong gitu kan. Karena bentar lagi Industri 4.0 makin mantep, terus orang-orang dari luar negeri bakal kerja di kita gitu ya, terbuka banget. Jadi kita harus bersaing dengan orang-orang yang bisa berbahasa Inggris dengan baik. Nah, gimana nih caranya untuk ngembangin diri? Ini contoh dalam kasus bahasa Inggris ya. Pertama, lo bisa ngebiasain diri sebenarnya. Latihan dan ngomong bahasa Inggris secara rutin. Ya, practice makes perfect lah. Latihan tuh bikin lo jadi perfect. Lo bisa belajar ngomong bahasa Inggris dijadwalin, misalnya jam 9 malam tiap hari. Nah, contoh dari ngembangin bahasa Inggris secara rutin adalah misal, lo bisa coba nih mulai mempelajari dan berlatih pengucapan, pronunciation-nya gimana. Nah, makanya kalau gue sih sebenarnya ngerekomendasiin lo untuk pakai aplikasi yang namanya Elsa. Ini adalah aplikasi pelatihan bahasa Inggris yang bisa ngebantu lo ngelatih pronunciation, pengucapan yang bener dengan cara ngasih feedback secara langsung dan mendetail, sesuai dengan IPA, International Phonetic Alphabet. Contohnya gimana? Nih, misal di sini nih, Elsa tuh ngasih tahu kalau pengucapan lo udah seberapa persen akurat. Nah, ini tuh bakal dikasih tahu di bagian mana kurang tepatnya. Dan lo juga bisa klik icon speaker buat ngedenger pengucapan yang benernya kayak gimana. Ini gue sejujurnya, gue udah pernah nyoba, dan kayak bener ada satu kata yang misalnya gue kurang bagus, terus gue ulang-ulang terus. Dan emang kayak orang yang aneh sih, tapi kayak makin lama-kelamaan, ya emang ini buat gue berkembang, dan kayak jadi bagus sih. Akhirnya gue bisa belajar dari kesalahan-kesalahan gue, gitu, ketika gue nyebut kata-kata yang kurang tepat. Nah, selain itu, Elsa juga sebenarnya bisa ngebantu lo buat belajar bahasa Inggris sesuai dengan topik yang lo butuhin. Nah, buat lo yang takut nggak bisa disiplin latihan tiap hari, Elsa juga bakal bantu untuk ngasih lo reminder buat latihan. Dan nge-track progres latihan lo sesuai dengan target yang udah lo tentuin. Jadi kayak lo bakal dikasih semacam alarm gitu, reminder gitu ya. Dan progresnya tuh udah sejauh mana. Kenapa sih latihan setiap hari itu penting? Ya, sebenarnya balik lagi sih. Ini adalah cara lo buat self-love, cara lo untuk ningkatin kepercayaan diri. Gitu. Dan balik lagi, practice makes perfect. So, gue sih nyaranin lo buat ngeluangin waktu untuk latihan dan juga pinter-pinter cari platform yang bisa ngebantu lo. Contohnya 1%, atau misalnya aplikasi Elsa gitu ya. Kalau dalam kasus ngomong bahasa Inggris sih sejauh ini, ya udah, lo download Elsa aja kalau menurut gue. Karena ini adalah platform yang paling ngaruh buat ningkatin, ya bisa dibilang kepercayaan diri gue sih. Karena gue nggak jago-jago amat juga. Dan bisa dibilang kalau dari statistiknya ya, 95% pengguna Elsa tuh ngerasa lebih percaya diri ngomong bahasa Inggris setelah 3 bulan rutin latihan pakai Elsa. Kalau misal lo tertarik ya silahkan langsung download aja, dan lo bisa dapetin akses penuh Elsa. Kita ada diskon spesial karena Elsa kerjasama dengan 1%, lo bisa klik link di description box. Silakan diklik aja, dan kalau misal lo pengen tahu lebih banyak tentang Elsa, lo juga bisa cek video kita sebelumnya sih. Itu yang ngomongin tentang bahasa Inggris. Ini seru banget sebelumnya. Silakan dicek aja, langsung diklik deskripsinya. Boleh di sana, boleh di sini juga. Terakhir, kalau misalnya lo udah ngambil langkah buat ningkatin kualitas diri lo, hal selanjutnya yang bisa lo coba adalah dengan ya praktekin self-compassion. Nah, ini yang terakhir sih yang menurut gue cukup penting. Jadi gini, ketika lo lagi berusaha buat ningkatin kualitas diri atau berusaha buat ngelakuin hal apapun, ada kemungkinan kan kita bakal gagal ya, atau kayak kita bakal nggak konsisten gitu. Nah, ketika ini terjadi, lo bisa praktekin yang namanya self-compassion. Jadi kayak, kalau misalnya gagal gimana? Kalau misalnya nggak konsisten gimana? Ya, jangan lupa untuk terima dan maafin diri lo. Dan ingat aja bahwa gagal itu adalah sesuatu yang wajar. Sama kayak ketika gue ngulang-ngulang satu kata terus di Elsa, dan gak beres-beres. Bisa ada beberapa kata. Tapi pada akhirnya bisa, itu setelah rutin. Dan coba maafin diri aja. Yang penting ya lo terus maju dan berusaha buat ngembangin diri lo ya seenggaknya 1% setiap harinya. Oke, sekian dulu soal cara mengatasi insecure dan cara ningkatin kepercayaan diri. Well, gue Evan di 1%. Thanks.